Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan ibu kalian semua dalam kondisi sehat. Jadi hari ini kita akan mereview kembali materi tentang siklus air. Jadi air merupakan sumber kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup tentunya membutuhkan air setiap hari. Nah sekarang menurut kalian mengapa air tak kunjung habis walaupun terus-menerus digunakan? Padahal kan setiap saat kita menggunakan air. Nah, ternyata ini jawabannya. Adanya yang namanya siklus air. Apa itu siklus air? Jadi siklus air ini adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer, lalu menuju lagi ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi perputaran ya, perputaran secara terus-menerus sehingga disebut yang namanya siklus atau daur air. Siklus air ini yang secara terus-menerus terjadi sehingga ketersediaan air di muka bumi selalu ada. Nah, ini adalah merupakan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya daur air atau siklus air. Perhatikan dulu ya siklusnya. Nah, jadi semua air yang ada di muka bumi ini, entah itu yang ada di tumbuhan maupun yang ada di laut, di danau, di sungai, mengalami yang namanya penguapan. Kalau tumbuhan, penguapan air oleh tumbuhan disebut transpirasi. Selanjutnya, ya, penguapan air laut, air danau, sungai disebut evaporasi. Jadi itu bedanya. Kalau penguapan yang terjadi pada tumbuhan disebut transpirasi, sedangkan penguapan yang terjadi pada air laut, air danau atau air sungai disebut evaporasi. Nah, setelah proses penguapan ya, di mana air naik di permukaan bumi ya mengalami penguapan oleh panas matahari, maka akan terjadi yang namanya kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kalau misalkan terjadi proses penguapan kan lama-lama uap itu akan membentuk titik-titik air, sama halnya ketika kalian misalnya sedang memasak atau menanak air ya, memasak air. Nah, saat kita memasak air ya atau merebus air, lama kelamaan akan terbentuk titik-titik air di atas tutup panci. Nah, proses itulah juga biasa kita sebut proses kondensasi atau perubahan uap air menjadi titik-titik air. Jadi secara sederhananya atau contoh sederhananya seperti itu ketika kalian sedang memasak air ya. Akan lama-kelamaan air itu akan menguap ya. Lalu akan terbentuk titik-titik air di tutup panci. Selanjutnya, ya, setelah uap air di atmosfer mengalami pengembunan membentuk awan-awan, maka lama-kelamaan awan-awan yang ada di atmosfer akan semakin tebal, ya, karena sudah mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya akan saling bergesekan. Nah, setelah sudah awan ini sudah hitam sekali, maka lama-kelamaan akan turun titik-titik air tersebut atau jatuhnya titik-titik air tersebut menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, proses turunnya air kembali ke permukaan bumi disebut presipitasi. Nah, ada lagi yang namanya infiltrasi. Jadi saat sudah terjadi proses presipitasi, maka air yang jatuh ke permukaan bumi akan diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air oleh tanah dan mengalir kembali ke laut disebut infiltrasi. Jadi proses penyerapan air oleh tanah disebut infiltrasi.
Di prosesnya seperti itu ya. Pertama mulai dari evaporasi, lalu menjadi kondensasi, lalu turun dalam bentuk titik-titik air atau hujan, disebut presipitasi. Berikut adalah video ya secara singkat tentang proses siklus air. Oke, sudah memperhatikan ya. Jadi siklus air tersebut akan terus berputar. Ya, jadi ketersediaan air di muka bumi terus ada. Nah, selanjutnya, bagaimana peranan air bagi makhluk hidup? Tentu pasti kalian sudah tahu dong. Yang pertama, air digunakan oleh hewan untuk minum. Selain itu, manusia juga butuh minum, tumbuhan juga butuh air untuk apa? Proses fotosintesis. Nah, air digunakan manusia untuk minum, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman. Lalu untuk tumbuhan, untuk melakukan fotosintesis. Banyak sekali manfaat air ya. Nah, apakah siklus air tersebut dapat terhenti atau terganggu? Tentu siklus air akan terganggu ketika manusia melakukan kegiatan yang mempengaruhi siklus air. Apa saja kegiatan manusia tersebut? Nah, ini yang pertama, pembangunan lantai beton. Pembangunan lantai beton ini tentunya akan menghambat proses evaporasi dan tentunya akan menghambat proses penyerapan atau infiltrasi. Ya, misalnya jalan raya itu ada yang dilapis oleh beton sebelum diaspal. Jadi itu yang membuat jalan raya itu atau jalan beraspal itu menjadi sangat kuat sehingga ketika turun hujan maka akan sulit ya terjadi infiltrasi. Dan ketika terjadi evaporasi pun menjadi sulit karena dilapis oleh beton. Selanjutnya, penggundulan hutan secara berlebihan. Nah, proses penebangan hutan secara berlebihan ini juga sangat mempengaruhi karena apa? Akan mempercepat proses penguapan. Kalau sudah terjadi proses penguapan yang berlebihan, maka tentunya akan mempengaruhi siklus air. Karena apa? Sudah tidak ada ya wilayah resapan air. Selanjutnya, pengambilan air tanah secara berlebihan. Pengambilan air tanah secara berlebihan ini tentunya akan menjadi penghambat siklus air, akan mempengaruhi siklus air. Karena apa? Lama-kelamaan airnya diambil, maka tidak akan terjadi evaporasi. Yang ada terjadi kekeringan. Nah, bagaimana cara untuk melakukan penghematan air agar siklus air juga tetap berjalan? Pertama, menyiram tanaman pagi atau sore saja, tidak usah setiap saat. Lalu gunakan air limbah yang tidak terlalu kotor, misalnya air hasil cucian beras ya, bisa digunakan. Lalu tutup keran saat tidak digunakan. Ya, jangan dibiarkan mengalir terus atau terbuka terus karena itu akan memboros air. Lalu operasikan mesin cuci dengan beban yang penuh, artinya mencucilah dengan banyak cucian supaya tidak sedikit-sedikit mencuci. Dalam sehari usahakan mencuci 1 kali aja, nggak usah banyak-banyak kali ya, itu juga akan menghemat air. Lanjut, mencuci kendaraan di atas rumput agar bisa diserap oleh tanah. Jelas ya.
Jika memungkinkan, mandilah dengan pancuran. Tapi kalau misalnya di rumah tidak ada pancuran, kan bisa menggunakan gayung ya, pakailah air secukupnya. Jangan dibuang-buang ya, apalagi kalau misalkan musim kemarau. Nah, pakailah air dengan hemat. Selanjutnya, saat mencuci dengan tangan, gunakanlah 3 ember untuk merendam dan mencuci, membilas. Maksudnya di sini, kalau misalkan tidak menggunakan mesin cuci atau mencuci manual, gunakanlah air secukupnya. Kalau bisa, baskom atau ember diisi memang air. Nah, ada yang dipakai untuk membilas, ada yang dipakai untuk mencuci, ada juga yang dipakai untuk merendam. Jadi airnya hemat, tidak terbuang-buang ya.